Kita sering mendengar tentang stres, namun tahukah Anda apa itu stres? Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, dan marah. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Namun, jika kondisi tekanan psikologis ini berlangsung cukup lama dan berlangsung terus-menerus, ini akan membahayakan kesehatan mental serta fisik Anda. Gejala umum dari stres bisa berupa mudah marah, frustasi, murung, merasa kewalahan seperti akan kehilangan kendali, kesulitan menenangkan pikiran, merasa rendah diri, kesepian, dan tidak berharga, menghindari orang lain, tidak berenergi, sakit kepala, sakit perut, pegal linu dan nyeri, sulit tidur atau insomnia, khawatir secara terus-menerus, ketidakmampuan untuk fokus, penilaian buruk terhadap sesuatu, pesimis, perubahan nafsu makan, dan kebiasaan gugup. Hal yang perlu diperhatikan bila stres berkelanjutan antara lain adanya masalah mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, disfungsi seksual, masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan sebagainya, rambut rontok, sakit perut, mual, pusing, diare, atau sembelit. Penyebab terjadinya stres bisa berasal dari dua hal. Yang pertama, penyebab eksternal, antara lain perubahan besar dalam hidup, sekolah atau pekerjaan, kesulitan dalam hubungan, masalah keuangan, dan masalah keluarga. Dan yang kedua, penyebab internal, antara lain memiliki penyakit kronis, masalah emosional seperti depresi, pikiran yang negatif, sifat perfeksionis yang tinggi, dan pemikiran yang terlalu kaku. Stres dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti yang pertama, jantung. Stres secara langsung dapat meningkatkan denyut jantung dan aliran darah, sehingga menyebabkan pelepasan kolesterol dan trigliserida ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Selain itu, banyak orang merasa stres dan mencoba mengalihkannya dengan merokok. Kebiasaan ini juga secara tak langsung dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, asma. Beberapa bukti menunjukkan bahwa stres yang dirasakan orang tua juga dapat meningkatkan kemungkinan diturunkannya penyakit asma pada anak. Selain itu, ibu hamil yang terpapar polusi udara atau memiliki kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan sang anak memiliki penyakit asma. Yang ketiga, obesitas. Stres dapat menyebabkan lemak menumpuk di perut sehingga dapat meningkatkan risiko mengalami masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Para ahli mengatakan bahwa stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh yang bisa menyebabkan lemak tertumpuk dalam perut. Yang keempat, diabetes. Stres dapat memperburuk penyakit diabetes dengan dua cara. Cara pertama yaitu stres dapat menyebabkan kebiasaan buruk seperti konsumsi makanan yang tak sehat dan minum secara berlebihan. Yang kedua, stres juga bisa meningkatkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2. Yang kelima, sakit kepala. Stres dianggap sebagai salah satu pemicu sakit kepala yang paling umum. Namun tak hanya sakit kepala saja, stres juga dapat menyebabkan migrain. Yang keenam, depresi dan gangguan kecemasan. Survei telah membuktikan bahwa orang yang mengalami stres karena pekerjaan memiliki resiko 80% lebih tinggi terkena depresi dan gangguan kecemasan. Yang ketujuh, masalah pencernaan. Stres dapat menyebabkan sejumlah masalah pada sistem pencernaan seperti heartburn dan GERD yang menyebabkan rasa perih atau sakit di dada karena asam lambung naik, serta dapat mempengaruhi fungsi usus besar. Yang kedelapan, penyakit Alzheimer. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan mengurangi stres dapat memperlambat perkembangan penyakit otak seperti misalnya penyakit Alzheimer. Yang kesembilan, mempercepat penuaan. Para peneliti menemukan bahwa stres dapat mempercepat penuaan sekitar 9 hingga 17 tahun lebih tua daripada usia sebenarnya. Yang ke-10, kematian dini.
Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang menderita stres memiliki risiko 63% lebih tinggi mengalami kematian dini daripada mereka yang tidak mengalami stres ataupun mereka yang memiliki tingkat stres yang rendah.